Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Akbar dengan nomor NIM 2110114013888 dari kelas 08 TPLP 011 dari Universitas Pamulang. Video ini saya buat untuk memenuhi suatu tugas dari mata kuliah interaksi manusia dengan komputer, yang dimana dosen pengampu saya yaitu Ibu Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Topik yang akan dibahas dalam video ini yaitu mengenai sistem bersensor ganda. Yaitu apa sih sistem bersensor ganda? Yaitu dimana sebuah sistem menggunakan lebih dari satu jenis ya untuk menangkap input pengguna. Contohnya itu seperti sensor jarak, sensor suara, dan sensor gerak atau gestur. Apa sih tujuan dari sistem ini? Tujuannya itu yang pasti untuk mempermudah pengguna, kemudian interaksi lebih alami, responsif, dan adaptif. Contohnya itu seperti ketika kita mendekati layar interaktif. Nah, layar tersebut bisa otomatis menyala ataupun menampilkan menu tanpa perlu disentuh ataupun menggulir tampilan. Nah, dimana misalkan kita ingin membuka peta nih, kita bisa men-zoom in, men-zoom out peta tersebut. Lalu kita akan masuk ke studi kasus yang akan dibahas dari video ini. Jadi ceritanya itu ada sebuah kota. Misalnya Kota Bahari ingin meningkatkan pengalaman wisatawan dengan meluncurkan proyek wisata cerdas seperti pengalaman wisata cerdas ini, dimana dalam salah satu fiturnya yaitu papan informasi publik interaktif yang akan ditempatkan di tempat-tempat yang strategis seperti alun-alun, tempat-tempat yang ramai atau pinggir jalan, lalu full shoot informasi turis. Nah, dari studi kasus yang ada tadi ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana kombinasi sensor jarak dan sensor gestur tangan ini dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman interaksi pengguna dibanding dengan papan informasi tradisional atau layar sentuh biasa. Jadi untuk jawaban pertama, keunggulannya dibandingkan dengan papan tradisional dan layar sentuh yaitu satu, tanpa sentuhan atau touchless interaction. Pengguna tidak perlu menyentuh layar atau permukaan apapun. Ini sangat bermanfaat dalam konteks kesehatan. Misalkan saat pandemi itu kan tidak boleh yang namanya saling sentuhan dengan barang, karenanya itu akan kena penyakit ya seperti COVID. Dan kebersihan umum, interaksi lebih intuitif atau gestur tangan seperti menunjuk, melambaikan tangan, atau mengusap di udara terasa lebih alami dan mudah dipelajari. Dan yang ketiga, responsif terhadap kedekatan pengguna. Sensor jarak memungkinkan sistem untuk bangun hanya ketika ada pengguna yang mendekat atau nyala ya, seperti ada yang mendekat, kemudian menghemat energi dan meningkatkan efisiensi sistem. Pertanyaan pertama itu seperti sistem ini akan mendeteksi adanya pengunjung yang mendekat ya secara otomatis. Nah, jadi papan tidak perlu untuk memencet-mencet lagi tuh. Lalu dengan adanya sistem gestur dapat menggeser layar atau apapun menu tanpa menyentuh layar ya. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana Anda akan merancang antarmuka pengguna UI UX agar ramah bagi berbagai jenis wisatawan, misalnya anak-anak, lansia, atau penyandang disabilitas motorik dengan ringan. Yang mungkin jawaban nomor kedua itu bagaimana sih UX, gimana kita mengenai icon. Kita bisa nanti kita bikin UI UX yang ramah buat semua anak-anak, juga teman-teman kita yang disabilitas. Yang penting sih di sini pemilihan UI UX kita menggunakan icon-icon jelas. Nah, jadi tidak perlu yang ribet atau gimana yang menggunakan icon-icon jelas berwarna, warna mencolok, dan icon-icon juga bisa ditambahkan sedikit animasi untuk menarik perhatian. Jadi biar mudah dikenali juga kita dapat menambahkan penunjuk sistem aktif. Misalkan ada kursor itu pada saat
melambaikan tangan agar sensor mudah digunakan pasien juga. Dan yang terakhir, pertanyaan nomor 3, sebagai seorang calon sarjana yang akan menjadi inovator di masa depan, analisis dan jelaskan secara singkat bagaimana penggeseran paradigma interaksi telah terjadi di era CLI atau Command Line Interface menuju ke UI atau Graphic User Interface, lalu ke Natural, ke NUA, dan seterusnya. Jadi untuk jawaban nomor 3 itu hal saja yang mendorong perubahan ini. Jadi zaman dulu interaksi manusia dengan komputer itu lebih menggunakan CLI atau Commander Line Interface. Jadi kita tuh harus menginput menggunakan teks. Nah ini sih jadi agak ribet ya, jadi nggak semua orang bisa menggunakan. Terus yang kedua itu menggunakan perkembangan GUI, yaitu graphic user, yang dimana kita sudah bisa menggunakan mouse, klik, icon, dan juga tampilan visual lebih menarik juga dan lebih user friendly. Nah jadi yang ketiga itu kita harus menggunakan NUI, yaitu Natural User Interface. Jadi kayak sentuhan layar, suara, sampai gestur yang lebih natural, jadi nggak perlu yang banyak interaksi. Kedepannya juga kita sudah memasuki konteks wear interface, dimana sistem ini bakal ngerti lokasi kebiasaan dan juga bahkan emosi pengguna. Terus faktor-faktor yang bikin ini semua berkembang itu banyak banget ya. Jadi utamanya yaitu teknologi perangkat keras yang sudah semakin canggih. Nah kita semua tahu teknologi hardware maupun software itu sudah canggih banget. Terus juga kebanyakan pengguna yang makin ingin lebih cepat dan lebih mudah. Tentu saja inovasi software dan hardware yang terus berkembang. Nah sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.